Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Ustazah harap anak-anak dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, yuk bersama-sama kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, bertemu lagi bersama Ustazah Mauri dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang kecepatan. Nah, kalau kemarin anak-anak sudah mempelajari tentang satuan jarak dan satuan waktu, hari ini kita akan belajar tentang kecepatan yang masih berhubungan dengan satuan jarak dan satuan waktu. Lalu, bagaimana ya hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu? Kalau anak-anak lihat, di dalam sepeda motor ada yang namanya speedometer. Nah, speedometer adalah alat ukur untuk menentukan kecepatan laju sepeda motor. Nah, kalau sepeda motor, kecepatannya bisa diukur dengan speedometer. Bagaimana ya kalau kecepatan orang berlari, orang mengelilingi lapangan, kecepatan sebuah mobil. Nah, bagaimana ya cara menghitungnya? Apa yang harus kita ketahui sebelum kita menghitung sebuah kecepatan? Supaya anak-anak paham tentang materi kecepatan, silakan anak-anak persiapkan alat tulisnya dan juga buku matematikanya. Kita akan belajar sama-sama tentang kecepatan. Simak video berikut ini. Anak-anak, untuk belajar tentang kecepatan, kita harus tahu dulu rumus antara kecepatan, jarak, dan waktu. Di sini Ustazah punya rumus segitiga Jokowi. Ya, Jokowi adalah singkatan dari JKW. Bagaimana ya bentuknya? Silakan perhatikan yang ada di layar. Di situ ada segitiga dan ada huruf JKW. J untuk jarak, K untuk kecepatan, dan W untuk waktu. Nah, untuk kecepatan, satuannya adalah kilometer per jam, meter per menit, meter per detik, dan seterusnya. Sedangkan untuk jarak, satuannya adalah kilometer, meter, sentimeter, dan seterusnya. Dan untuk waktu, satuannya adalah jam, menit, dan detik. Misal, Ustazah punya 5 km per jam. Maka itu disebut dengan kecepatan. Lalu, Ustazah punya 5 km. 5 km berarti dia disebut dengan jarak. Lalu kalau Ustazah punya 1 jam berarti dia disebut waktu. Begitu ya cara membedakannya. Oke, kita mulai dengan menentukan rumus K atau menentukan rumus kecepatan. Maka kita tutup dengan tangan huruf K di segitiganya menjadi K sama dengan J per W atau J dibagi W. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Lalu kalau kita mencari J, J-nya kita tutup dulu, maka rumusnya K dikali W. Kalau ke samping itu dikali, sedangkan kalau dari atas ke bawah itu dibagi. Makanya J sama dengan K dikali W. Terakhir kalau kita mencari W, W-nya kita tutup, maka rumusnya J per K atau J dibagi K. Maka waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Baik anak-anak, Ustazah punya contoh 3 soal, silakan diperhatikan. Ada tabel, di atasnya ada tulisan jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, di dalam tabel-tabel ini ada yang kosong yang harus kita cari atau yang harus
kita isi berapa hasilnya. Nah, di nomor 1 ada, kita cari dulu yang nomor 1, diketahui jaraknya 4. Kita tulis J sama dengan 4 dan waktunya W sama dengan 2 detik. Lalu yang ditanya adalah kecepatan, maka K-nya sama dengan, kita pakai rumus segitiga JKW yang tadi sudah Ustazah jelaskan. Kalau ditanya K, maka kita tutup K-nya ya. Kita tutup K-nya sehingga J dibagi W atau J per W. Maka rumusnya si K adalah J per W atau J dibagi W. Sekarang kita masukkan J-nya. J-nya adalah 4 dan W-nya adalah 2. Maka 4 dibagi 2 atau 4 per 2 adalah hasilnya 2 meter per detik. Ya, seperti itu. Jadi hasilnya adalah 2 meter per detik. Karena hasilnya 2 meter per detik, maka kita tulis di sini 2 meter per detik. Ya, seperti itu. Kita sudah dapat nomor 1. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Baik anak-anak, di nomor 2 ternyata J-nya yang harus kita cari. Di sini ada W. W-nya sama dengan 5 jam. Sedangkan K-nya adalah 5 km per jam. K-nya adalah 5 km per jam. Nah, bagaimana cara mencari jarak atau mencari J? Berarti J-nya kita tutup. Kalau J-nya kita tutup, berarti J sama dengan K dikali W. K dikali W. K-nya berapa? K-nya 5 dan W-nya 5 juga. 5 dikali 5 sama dengan 25 kilometer. Ya. Sehingga hasil dari jaraknya adalah 25 kilometer. Kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 W-nya yang harus kita cari atau waktunya. Kita tulis dulu apa yang diketahui di sini. Yang diketahui adalah J atau jarak. Berarti kita tulis dulu J sama dengan 250 km. Sedangkan K atau kecepatannya adalah 25 km per jam. Nah, kita akan mencari W. Kalau kita mau mencari W, berarti W-nya kita tutup. Kalau W-nya kita tutup, berarti J dibagi dengan K ya. J dibagi dengan K. J per K. Atau J dibagi dengan K. J-nya berapa? J-nya adalah 250. Sedangkan K-nya adalah 25. 250 dibagi 25 hasilnya adalah 10 ya, 10 jam. Maka di sini kita tulis 10 jam. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan materi tentang kecepatan. Anak-anak pasti sudah paham kan bagaimana hubungan kecepatan, jarak, dan waktu. Anak-anak harus mengingat rumus segitiga JKW tadi yang sudah kita pelajari. Silakan diingat-ingat untuk mencari kecepatan suatu benda. Oke, sekian pembelajaran matematika kita pada hari ini. Jangan lupa mengumpulkan tugas yang sudah Ustazah berikan, yaitu di halaman
di halaman 8 dan 9 di buku matematika yang ini. Lalu anak-anak tugasnya difoto dan dikumpul ke Google Classroom ya. Jangan lupa Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat.